Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banyumas TV. Seperti biasa kita jumpa lagi setiap hari Jumat malam. Itu ada dialog interaktif bersama Unsud yang menampilkan beberapa materi-materi yang seperti biasa, tapi pada malam hari ini tentunya agak berbeda. Kita akan menampilkan dari Fakultas FISIP ya, FISIP Unsud. Nanti akan juga di samping ada suatu kegiatan-kegiatan daripada mahasiswa, karena mahasiswa tidak hanya belajar saja, ada Tritaruna Perguruan Tinggi, begitu ada yang mengajar, kemudian juga ada yang meneliti, dan juga ada pengabdian masyarakat. Salah satunya ini adalah kegiatan dari mahasiswa, dan kita nanti akan kita tanyakan baik untuk dari pembantu Dekan 3 dan juga ada pembina di UKM, dan juga nanti ada mahasiswa yang ikut terlibat. Bagaimanapun juga selaku mahasiswa tidak hanya belajar saja, tapi kegiatan-kegiatan dan juga kreasi-kreasi ataupun juga kemampuan ya untuk menampilkan dan lain sebagainya nanti tentunya diperlukan ya. Kita sapa dulu Mbak Pembantu 3 Pak Sabik. Selamat malam Pak Sabik. Selamat malam Pak Heru dan pemirsa sekalian. Ya, jumpa kembali Pak Sabik. Sudah lama sekali ya. Sudah lama ini. Ini Pak Sabik, ini langsung aja Pak Sabik. Ini Ibu, selamat malam Bu. Ini selaku pembina saya UKM ya Bu. Iya, ceria sekali Bu. Merah-merah sama Bu, merah. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Ini mahasiswa, selamat malam. Ya, malam Mbak Pak. dan Mas ya. Selamat malam, ganteng-ganteng, cantik juga ya, merah. Semuanya agak merah nih Pak Sabik. Baik Pak Sabik ya, kaitannya dengan masalah kegiatan kemahasiswaan, karena Pak Sabik selaku pembantu Dekan 3, apa yang sudah dilaksanakan atau mungkin nanti juga akan kita tampilkan kegiatan-kegiatan yang ada di mahasiswa. Silakan Pak Sabik. Iya, terima kasih. Dalam kesempatan malam ini kita diberikan waktu gitu kan untuk menyampaikan tentang dinamika kegiatan kemahasiswaan di FISIP Unsud ya. Jadi di FISIP Unsud ini kegiatan kemahasiswaannya sangat semarak kayak gitu ya. Kalau dihitung itu ada 21 UKM dan unit kegiatan mahasiswa. Ini ada 21 ya, termasuk di dalamnya ada Badan Eksekutif Mahasiswa dan kemudian mahasiswa jurusan ya. Ya, pada intinya ada banyak wadah bagi mahasiswa untuk kemudian mengasah kreativitasnya ya dalam bidang minat bakat, dalam bidang seni, dalam bidang kerohanian gitu, dalam bidang student government gitu kan, dalam bidang akademik ya, melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang juga pada kesempatan malam ini beberapa di antaranya akan kita tampilkan dan juga kita diskusikan di forum masalahnya. Oke, ya. Ya, demikian itu dari pembantu Dekan 3 yang tentunya bidangnya memang masalah kemahasiswaan, tapi kita juga tanyakan dulu sebelum nanti kita tampilkan ya. Mungkin nanti sudah nggak susah sabar lagi ya untuk menampilkan kreasinya ya. Kemudian kita tampilkan Ibu, kaitannya dengan masalah UKM, karena pembina dari UKM di kemahasiswaan di FISIP itu sendiri, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sabik selaku PD3, jumlahnya cukup banyak juga gitu ya. Tidak hanya bidang akademik saja, tapi juga ada olahraganya, ada keseniannya begitu ya. Silakan Bu. Iya. Kebetulan yang kita tampilkan malam ini adalah PIKMA. PIKMA itu kepanjangan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa yang kita namakan aksiologi dari FISIP Unsud. Nah, ini memang salah satu UKM yang kita miliki, yang tadi disebut Pak Wakil Dekan 3 itu salah satu cabang dari UKM yang bersifat keilmuan. Ini di bawah lab sosiologi awalnya, makanya kenapa disebut aksiologi ya, karena sosiologi punya aksi begitu ya, punya action gitu antara lain ini. PIKMA ini latar belakangnya adalah sebenarnya ini program BKKBN Pak, yang dulu tentang kependudukan dan keluarga berencana. Kalau dulu itu terkenal program keluarga berencana itu identik dengan alat kontrasepsi gitu ya. Kemudian ini berkembang karena itu identik dengan alat kontrasepsi dan ya biasanya itu menyangkutnya adalah orang yang sudah berkeluarga. Nah, ini kita perkembangan berikutnya menjadi program genre. Genre itu generasi berencana Pak. Generasi berencana ya. Baik pemirsa, tentunya kita apa yang tadi sampaikan dari pembantu dekan dan juga pembina dari UKM, dan kita tampilkan dulu aja supaya nanti kita tahu tentang kreasi yang ada mahasiswa itu sendiri. Baik, kita langsung aja Mbak, silahkan untuk kita tampilkan kreasi tari kipyak. Tari kipyak ya. Kalau bahasa Jawanya kipyak itu banter banget itu ya, lari-lari ya. Silakan kita tampilkan untuk tari kipyak.
Baik, ya tadi sudah kita
menampilkan satu kreasi ya dari UKM ya, aksiologi. Kemudian kita tanyakan Mbak ini yang ikut di untuk memimpin ya di lembaga itu sendiri ya tentang masalah itu. Gimana kok pada waktu itu punya ide apa kok tiba-tiba mendirikan PIK dari aksiologi ini sendiri, dan juga teman-temannya juga banyak yang ikut itu. Silakan Mbak. Kebetulan kami kan lahir dari BKKBN gitu ya Pak. Waktu itu dibuka untuk relawan dari jurusan sosiologi untuk siapa yang ingin menjadi pengurus dari PIKMA ini. Kebetulan dulu saya SMA juga ikut kepengurusan PIK di SMA dulu, di SMA saya dulu. Dan saya juga, karena PIKMA ini sendiri kan bergerak pada 3 bidang ya Pak ya, tentang HIV AIDS, tentang pergaulan bebas, seks bebas, dan penanggulangan narkoba atau nafsa. Jadi saya tertarik ke sini, dan kebetulan dari teman-teman sosiologi dari angkatan saya dan dari adik kelas saya juga banyak yang ikut. Jadi banyak yang ikut dan berminat, kita sama-sama bangun. Baru 1 tahun Pak kebetulan. Baru 1 tahun ya. Iya. Jadi arahnya lebih banyak apa karena tadi masalah penanggulangan masalah AIDS ya, kemudian pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya kan gitu ya, gitu ya, yang tertarikan itu. Iya. Kemudian Masnya juga ikut di dalam kepengurusan itu juga. Iya. Ini selaku apa Masnya itu? Saya selaku humas. Selaku humasnya. Iya. Terus gimana selaku humas? Apakah setiap mahasiswa itu suruh pada ikut, setiap tahunnya ada mahasiswa baru, atau gimana cara mengrekrutmen para mahasiswa supaya ikut di UKM itu sendiri? Iya. Pastinya tiap tahun kita open rekrutmen generasi baru, kader-kader baru. Kemarin aja kita baru oprek, baru screening gitu kan, dari mahasiswa baru gitu, untuk mendapatkan kader-kader kualitas. Oh gitu ya. Jadi ini adalah tadi salah satunya menampilkan kreasi gitu ya. Jadi tidak hanya untuk memikirkan bagaimana penanggulangan AIDS, narkoba dan sebagainya. Kreasi ini UKM tari ya, UKM tersendiri Actual Dance Group gitu. Jadi UKM tersendiri. Jadi dua UKM yang kita tampilkan di sini. Gitu ya. Saya pikir di samping di satu sisi penanggulangan masalah kepedulian terhadap penanggulangan AIDS dan saling bersinergi. Karena di sana juga ada peningkatan life skill, Pak. Peningkatan life skill itu tidak hanya keterampilan tadi seperti tari, olahraga dan sebagainya, tapi dia juga memiliki kemampuan secara psikologis. Dia bisa berdaya, bisa mengambil keputusan, bisa merencanakan masa depan. Itu antara lain life skill yang harus juga dimiliki oleh seorang mahasiswa. Oke. Di samping itu juga skillnya itu tidak hanya tertutup di dalam lingkungan mahasiswaan ya, tapi juga keluar juga ya untuk kepentingan masyarakat banyak. Iya betul Pak. Nah salah satunya yang UKM yang pada malam hari ini kita tampilkan yaitu kaitannya sama masalah penanggulangan AIDS dan sebagainya. Sampai sejauh manakah terjun di masyarakat untuk membantu pemerintah itu? Mungkin saya sampaikan dulu awalnya Pak. PIKMA ini sebenarnya tadi disampaikan awalnya dari program BKKBN, kemudian berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Nah kebetulan yang Unsut ini dipilih sebagai pilot project untuk berkolaborasi antara BKKBN dan perguruan tinggi, satunya dari Bapermas PKB Pak, waktu itu launchingnya gitu ya, setahun yang lalu. Nah kalau berkiprah di masyarakat, karena kebetulan ini baru 1 tahun gitu Pak, jadi kita kegiatannya paling Pak yang sudah itu antara lain donor darah. Kemarin barusan donor darah, mungkin akan lebih jelas disampaikan oleh Mbak ini ya tentang kegiatan Mbak Jamila ya. Kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan? Kalau untuk dari PIKMA Aksiologi kemarin sudah mengadakan donor darah, dan kami juga kebetulan dari Bapermas PKB juga ada semacam POT. Iya, forum buat seluruh PIK dari Banyumas. Kami mengadakan kemarin ada studi banding ke PIK di Purworejo. Terus kita juga ada outbound seluruh pengurus PIK se-Banyumas, dan kita juga ada sarasehan. Gitu ya. Baik pemirsa Banyumas TV yang selalu setia setiap Jumat malam, yaitu kita berdialog interaktif bersama dengan Unsut, apa yang tadi saya tampilkan dan juga kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, tapi nanti akan kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini.
Baik, kita lanjutkan lagi Pak Misa yang selalu setia dengan dialog interaktif bersama Unsur. Silakan di 0281657720 kaitannya dengan masalah-masalah apa yang tadi disampaikan. Tapi sebelumnya akan kita tanyakan lagi kepada pembantu Dekan 3 Pak Sabik. Pak Sabik, ya, kegiatan nampaknya cukup banyak tadi yang disampaikan ya. Ada beberapa UKM yang ada di FISIP ya ini dan juga sangat membantu sekali di masyarakat. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar saja, tapi juga mengaktualisasikan ilmu-ilmunya yang didapat. Ya, terus kira-kira apa lagi Pak Sabik yang perlu sampaikan? Silakan Pak Sabik. Ya, artinya ini adalah suatu hal yang bagus saya kira ya. Mahasiswa orang mikir awake dewek gitu kan, tapi juga memikirkan untuk masyarakat luas kayak gitu. Ada manfaat kegiatannya itu bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tapi juga ada manfaatnya keluar ya. Dan ini juga sekaligus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ya bahwa FISIP itu bukan sekedar gudangnya demo saja, gitu kan. Akhirnya demonstrasi itu juga satu hal yang penting ya, dan sebagai sebuah ekspresi warga negara itu hal yang dibolehkan oleh undang-undang ya Pak Heru ya. Jadi itu bagus juga untuk mengasah kekritisan, tapi ternyata di FISIP ini juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang kreatif di bidang seni ya, seperti tadi UKM Tari Artual Dance Group itu, kemudian juga ada aksiologi ini, pusat informasi konseling itu yang memberikan sumbangsihnya lah kepada tidak hanya mahasiswa sendiri tapi juga pada masyarakat secara luas. Ya. Baik pemirsa, silakan di 0281657720 dialog interaktif bersama Unsud. Kali ini malam hari ini adalah FISIP Unsud dan tentunya lebih spesifik lagi di aksiologi. Ibu Rin, ya mungkin perlu masyarakat ya tentunya tidak hanya dunia kampus saja, juga masyarakat secara umum kepengen tahu juga ya tentang kegiatan-kegiatan UKM mahasiswa yang berkaitan atau yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Silakan Bu, perlu disampaikan Bu. Sebenarnya PIK ini di Kabupaten Banyumas itu sudah berdiri sudah cukup lama Pak. Kalau tidak salah itu tahun 2008 waktu itu yang meluncing Bapak Bupati, serentak di 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas, notabene satu kecamatan satu PIK. Kebetulan rumah saya jadi sekro PIK juga Pak. Jadi di Kabupaten Banyumas itu ada beberapa PIK yang berbasis antara lain Karang Taruna, remaja masjid, sekolah. Kepanjangannya Bu, mungkin masyarakat sudah tahu PIK itu ya. PIK itu Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja. Nah, ini setelah berkembang atau berjalan beberapa lama, ternyata kita dari BKKBN memandang perlu menyasar yaitu para mahasiswa, karena mereka juga notabene tergolong remaja pada usia rentan terhadap triad KRR. Triad KRR itu 3 masalah pokok yang dihadapi remaja Pak. Masalah seksualitas kaitannya dengan kesehatan reproduksi remaja, masalah nafsa, narkotika, alkohol dan zat aditif lainnya, dan juga masalah HIV/AIDS. Nah itu di kelompok itu sangat rentan, sehingga mahasiswa adalah juga kelompok sasaran yang harus dibidik. Oleh karena itu sekarang muncul PIKMA, Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa gitu. Jadi awalnya seperti itu. Tapi di masyarakat itu sudah banyak sekali yang berbasis tadi. Juga masyarakat sudah banyak yang minta konseling ke selama ini belum, karena mereka kan sudah punya sendiri-sendiri barangkali ya, masih lingkupnya. Sementara ini kita masih lingkup mahasiswa. Kalau ini donor darah, yang sudah keluar. Kalau ya sekarang kembali Mbak ini ya, tadi baru 1 tahun ya. Jamilah ya, Mbak Jamilah ya. Ketua PIK-nya. Ya Jamilah ya, itu ada lagunya ya Mbak Jamilah ya. Ya Jamilah ya. Baik, ketua PIK-nya di mahasiswa ini. Jadi sementara ini untuk kalangan mahasiswa sendiri ya. Untuk kalangan mahasiswa, kemarin donor darah pun juga lingkup di kalangan mahasiswa atau menyebabkan masyarakat di luar kampus? Kebetulan kemarin ada 2 masyarakat Gerendeng yang ikut donor darah. Iya, mereka datang, pas kita tanya ternyata itu juga kerjasama dari PMI Pak. Kan biasanya orang kalau donor darah kan dapat
pemberitahuan dan kebetulan bisa datang ke acara donor darahnya kami kayak gitu. Sudah dilaksanakan ya? Sudah Dilaksanakan. Kemudian Mas ya, itu tentunya tidak hanya donor darah aja tadi, karena sasarannya tadi adalah remaja. Remaja dia adalah masih sangat rentan sekali terhadap bahaya-bahaya tadi, masalah narkoba, kemudian masalah penyalahgunaan seksual dan lain sebagainya. Ini sangat rentan sekali lah ya. Jadi kalau tidak diberikan suatu motivasi atau gambaran khususnya lebih mahasiswa, itu saya lebih tepat apa ya, mungkin punya gambaran yang akan datang kira-kira apa ya kegiatannya kaitannya dengan masalah remaja ini supaya jangan sampai programnya supaya jangan jadi korban. Nanti yang akan datang kita ada acara seminar peringatan Hari HIV AIDS 1 Desember ya. 1 Desember Hari kita ada AIDS seminar peringatan ya. Nanti kita menghadirkan beberapa informasikan gitu kan macam akibat dari seks bebas gitu kan, akhirnya jadi HIV gitu. Iya, pembicaranya dari BKKBN, dari provinsi gitu kan. Lalu nanti kita hubungi BNN sedang konfirmasi gitu kan. Terus juga dari akademisi. Iya, dan juga dari akademisi juga dari Itu pesertanya itu umum apa? Khusus mahasiswa? Mahasiswa. Oh, khusus mahasiswa? Iya, mahasiswa. Khusus mahasiswa berarti itu masih di kalangan kampus ya? Iya. Di kalangan kampus ya. Jadi ini memberi bekal Pak kepada memberi mahasiswa bekal. sebagai upaya juga upaya pencegahan adanya seks bebas di kalangan remaja atau mahasiswa gitu. Kesadaran lah, edukasi. Jadi, edukasi, fungsi edukasi. karena mahasiswa itu boleh dikatakan masih remaja gitu ya. Iya, karena batasan remaja dari masih remaja. Usianya orang muda gitu ya. Sampai 24 tahun Pak. Sampai 24 tahun. 24 tahun ya. Kalau batasan sampai 18 itu masih anak-anak gitu kan. Anak kan sampai 18. Iya, betul. 18 sampai 24 tahun ya sekali itu mahasiswa ya. Memang sangat rentan sekali ya itu bahayanya. Jadi gini Pak, kalau misalnya seks bebas itu mahasiswa sudah tahu kalau itu bisa menimbulkan kehamilan. Tetapi efek dari kehamilan yang tidak dikehendaki itu apa? Itu yang perlu dipahami. Ada aborsi, ada mungkin stigma dalam masyarakat, dia nanti masa depannya hancur karena nggak bisa melanjutkan kuliah, dan itu program generasi berencana seperti itu. Jadi menciptakan generasi yang mampu merencanakan masa depan. Biar tidak berpikir sekali saja. Sekali saja. Pikirnya jauh ke depan lah ya. Pikirannya jauh ke depan. Istilahnya itu 2159. Oh, 2159 itu. Oh, sampaikan juga 2159. Iya, Pak, 21. 2 itu apa? 2 itu 2 orang yang saling cinta. Misalnya 1 ada 1 tujuan. Oh, 1 tujuan. Nah, enaknya 5 menit, deritanya 9 bulan. Begitu. Luar biasa. 59 bisa ya 2159. 2 anak, 1 tujuan, 5 menit enaknya 9 bulan 9 bulan mengandung deritanya 9 bulan. Luar biasa. Hati-hati remaja, memang betul masa remaja adalah masa yang paling indah, paling enak dan sebagainya, tapi jangan dikorbankan ya masa remaja itu, karena remaja itu masih cukup jauh. Saya juga pernah remaja dulu. Ya alhamdulillah remaja saya itu waduh kuat dan kokoh. Tapi sekarang sudah nggak remaja, saya punya anak-anak yang sudah remaja gitu. Karena mahasiswa, nah saya sudah jadi mahasiswa semuanya, jadi saya pun juga hati-hati. Boleh sekali, ikut ya. Pikma, Pak? Boleh ikut Pikma. Ya, kebetulan di Fakultas Hukum. Ya. Ada 2 Fakultas Hukum. Ya. Nah, saya ada mendirikan di sana juga mendirikan boleh. saya. Oke. Baik Pak Nisa, ya. Silakan di 02816577020. Ini sangat penting sekali ya pada malam hari ini karena memberikan suatu pembelajaran kepada kita semuanya untuk khususnya generasi muda. Karena generasi muda ini adalah sebagai pengganti generasi yang tua. Tapi karena sumber daya manusianya ini betul-betul harus kita jaga. Ya, jangan sampai menjadi korban-korban, baik korban para penyalahgunaan narkoba dan juga masalah tadi yang seks bebas, dan nanti kalau sudah misalnya hubungan apa istilahnya laki dan perempuan ya yang sudah dewasa, tentunya kalau di atas 18 tahun itu sudah dewasa, dan itu memang tidak ada aturan hukumnya ya. Tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengatur istilah kumpul kebo, tidak ada satupun. Nah, ini nanti akan dirancangan dalam KUHP, itu juga akan dimasukkan. Tapi sepanjang hamil, lah itu baru kena sanksinya. Tapi itu baru konsep ya. Karena dampak hukumnya juga ada gitu ya. Ada dampak hukumnya ya. Silakan di 02816577020 untuk dialog interaktif ya bersama dari FISIP untuk khususnya kaitannya dengan aksiologi. Ada UKM yang membidangi masalah pencegahan dan juga memberikan informasi supaya kita tertata kehidupannya khususnya masa remaja dan juga mahasiswa. Kembali lagi Pak Sabik ini. Selaku
membina mahasiswa ya ini ya, karena mahasiswa cukup banyak ya, Pak Sapi selaku PD3 otomatis mengawasi mahasiswa satu persatu. Kalau ada hal-hal yang kurang baik terhadap mahasiswa, tentunya nanti oh ini PD3. Cukup berat ini. Ya. Nah, apa yang tadi kita bincangkan Pak Sapik ya, ini setelah tadi ada kegiatan-kegiatan mahasiswa, ini cukup bagus sekali dan sebagainya. Walaupun dalam satu kalangan kampus, mungkin suatu ketika kita sampaikan kepada masyarakat supaya nanti, karena masyarakat selalu menanti ya tentang masalah keilmuan ada dunia kampus supaya tidak menjadi menara gading gitu loh. Ya betul, harapannya itu nanti juga apa namanya segmen yang kemudian diedukasi oleh Pikma ini tidak hanya dari mahasiswa saja itu, meskipun namanya Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa, tapi juga kita mestinya harus punya juga peran di masyarakat gitu. Tapi kalau untuk saat ini karena memang masih baru ya, menguatkan dulu dari mahasiswa gitu kan. Nanti harapan kita ya tentunya bisa punya peran yang lebih besar di masyarakat. Kira-kira menurut Pak Sapi, kacamata Pak Sapi mahasiswa di FISIP tentunya, sekarang ini dengan suatu kegiatan itu katakanlah karena sekarang terus saja mahasiswa kan juga rentang ya, rentang